Hey yo, welcome back to King Tattoo TV. Di episode kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara untuk merawat tato pasca proses pentatoan. Ini banyak sekali teman-teman bertanya tentang gimana sih caranya merawat tato kita setelah kita melakukan pentatoan, dan bagaimana cara care-nya, bagaimana cara melindunginya dan bla bla bla. Oke, sekarang saya bakal bahas dengan santai di King Tattoo TV. Ya, perawatan tato pasca pentatoan itu sangat penting karena di saat inilah luka yang ditimbulkan oleh tato itu harus dirawat agar tidak infeksi, karena infeksi tersendiri itu akan menyebabkan bisa terjadi bengkak ataupun bonyok atau mungkin warna yang bisa saja mengelupas paksa dan juga hilang dalam proses penyembuhan. Oke, yang pertama biasanya ada yang menggunakan plastic derm atau bisa juga dibilang tattoo repairing derm, dan juga ada mungkin yang masih menggunakan plastic wrap. Plastic wrap itu adalah plastik makanan yang digunakan biasanya untuk membungkus makanan atau lain sebagainya, yang biasanya nempel ke media tapi tanpa menggunakan lem atau perekat. Nah, kita tidak akan membahas bagaimana tentang menggunakan plastic wrap. Kita akan membahas tentang bagaimana merawat tato dengan menggunakan tattoo derm, karena ini merupakan penemuan bisa dibilang terbaru dan juga sangat oke punya. Saya sangat recommended banget karena ini bakal membuat tato kalian sembuh dengan cepat dan juga terlindungi. Oke, langsung saja. Setelah hari ketiga, tattoo derm itu dilepaskan dengan bantuan air dingin agar mudah terlepas. Nah, biasanya setelah pentatoan di studio saya di King Tattoo Bali, tato akan dibungkus dengan tattoo derm. Tattoo derm adalah plastik spesial untuk luka, biasanya juga digunakan oleh dokter-dokter untuk menutup luka habis operasi dan lain-lain. Nah, ini diaplikasikan juga di tato untuk membungkus atau tidak mengcover tato yang baru saja kalian buat. Tattoo derm ini berupa stiker tipis sekali yang sangat nyaman digunakan, tidak seperti plastic wrap yang tanpa lem dan juga bisa melorot seperti itu, kayak celana melorot. Oke, karena dia berupa plastik stiker yang sangat tipis, dia sangat fleksibel dan mengikuti bagaimana bentuk badan dan juga medianya kayak gitu. Jadi ini tattoo derm ini bisa bertahan 3 hari. Jadi biasanya di studio kita anjurkan untuk si klien agar membungkus tatonya 3 hari menggunakan tattoo derm. Kenapa 3 hari? Karena di dalam 3 hari ini biasanya luka dari tato itu mengeluarkan plasma, darah, keringat dan lain-lain yang bercampur, yang biasanya itu sangat susah untuk merawatnya. Jika tanpa tattoo derm, biasanya cairan-cairan yang keluar itu, jika kita terlambat untuk membersihkan atau mungkin si klien tidak care dengan tatonya, itu bisa saja mengering di atas permukaan tato dan itu bisa menyebabkan koreng pemirsa, seperti itu. Jadi dengan tattoo derm ini dibungkus selama 3 hari, ntar ada cairan-cairan yang akan keluar itu berupa cairan plasma, keringat dan darah, yang sisa-sisa darah yang keluar dari setelah pentatoan itu bakal mencari jalan sendiri di plastik itu. Jadi jika ada di bagian tattoo derm yang menempel pada tato kalian itu mengembung dan juga airnya bisa dibilang mengembung di sana, kalian tinggal tusuk aja, ntar airnya bakal keluar sendiri. Jadi nanti tinggal dibersihin aja di bagian luar tato dermnya itu. Nah, itu dibiarkan 3 hari dan ini waterproof, jadi kalian bisa dengan gampang untuk mandi, untuk melakukan aktivitas seperti itu. Nah, jadi seperti yang tadi bilang tadi, setelah 3 hari menempel di tato baru, lepaskan tato derm dengan bantuan air dingin agar mudah lepas, karena terkadang tato derm ini rekatnya sangat kuat. Jadi jika darah dan juga cairannya sangat banyak keluar dari tato kalian, biasanya dia bakal cepat lepas. Biasanya 2 hari atau sehari bisa saja lepas. Tapi kalau misalnya darahnya tidak terlalu banyak dan juga
di bagian yang tidak terlalu tertekuk seperti itu, biasanya 3 hari masih bertahan. Dan menggunakan air dingin steril ya, bisa menggunakan air minum dingin. Saya sih tidak menyarankan es batu karena kita nggak tahu kandungan es batu yang kita beli itu airnya air matang atau tidak. Jika kalian membuat es batu sendiri dan juga sudah terjamin airnya, kalian bisa menggunakan itu. Oke teman-teman, seperti itu. Jadi itu dibantu dengan dioles kapas dan juga seperti kompres seperti itu, dikompres dengan kapas lalu dioleskan di tatonya. Itu bakal mempermudah kalian untuk melepasnya dan tidak terlalu sakit lah kalau misalnya kalian menggunakan air dingin tersebut dan kapas. Oke, selanjutnya, setelah tato dalam plastik terlepas, bersihkan tato dengan foam green soap. Fungsinya adalah untuk membersihkan luka tato dari kuman karena green soap mengandung antiseptik. Nah, green soap ini adalah sabun spesial. Sebenarnya bukan sabun sih, dia cuma liquid biasa, liquid antiseptik seperti itu. Dulu mungkin orang-orang menggunakan alkohol, tapi untuk sekarang di tato artis tidak menggunakan alkohol karena alkohol bisa merusak jaringan dan juga membuat tato sangat panas sekali pemirsa. Seperti omongan tetangga, panas ting. Nah, menggunakan green soap, kenapa berbusa? Ini bukan dari green soapnya sebenarnya, ini dari botol foamnya. Kayak gitu, dimasukkan ke dalam foam, botol foam, dan juga setelah ditekan dia akan menghasilkan foam seperti ini. Jadi ini bukan sabun sembarangan kayak gitu. Jadi untuk green soap kalian bisa membelinya di tato-tato supply. Ntar saya bakal share di mana saja kalian bisa membeli alat-alat ini kayak gitu. Jadi biasanya kalau di studio saya, jika kliennya berdomisili masih di sekitar Bali atau masih bisa datang 3 hari ke depan, ini sudah include service perawatan pasca pentatoan seperti itu di King Tattoo Bali. Gimana, keren kan servisnya? Ya dong, makanya kalian tatoan aja di King Tattoo Bali. Yeay. Selanjutnya, tugas berikutnya setelah tato dibersihkan dan juga sudah mengering seperti ini. Ini lihat, ini hasil dari 3 hari. Ini belum mengelupas ya, ini hasil luka setelah 3 hari dan juga kita buka tadi tato damnya dan juga dibersihkan dengan green soap. Seperti itu. Apakah bisa menggunakan yang lain? Bisa saja dengan menggunakan air detol seperti itu. Sama saja sebenarnya, itu kandungannya sama saja antiseptik kayak gitu. Nah, tugas berikutnya adalah si klien adalah menjaga tato tetap kering dan bersih. Jadi selama beberapa hari ini si klien tugasnya lumayan penting juga, yaitu menjaga tato tetap kering dan bersih. Tetap kering dan bersih artinya boleh saja mandi, tapi ketika mandi mohon tidak disabunin dulu, tidak terkena klorin, tidak terkena air laut, tidak terkena air keras lainnya ataupun keringat berlebih, dan juga berkegiatan yang tidak terlalu mengeluarkan keringat seperti fitness kayak itu bakal membuat tato kalian menjadi crack dan juga menjadi pecah seperti itu, dan juga itu bakal bisa mengganggu proses penyembuhan. Hati-hati juga dengan debu dan juga hewan peliharaan, karena kita nggak tahu hewan peliharaan kita bisa datang dari mana, membawa kuman atau gimana, nempel di tato kita dan bisa itu menjadi bengkak, bisa menjadi gatel, bengkak atau mungkin bonyok seperti itu teman-teman. Nah, bawa selalu tisu basah antiseptik untuk mengelap tato jika terlalu berkeringat atau terkena debu dan kotoran. Nah, ini sih saran saya, kemanapun kalian lebih baik kalian selalu membawa tisu basah antiseptik. Mereknya apapun terserah, boleh. Seperti yang tadi saya bilang, bukan iklan tapi yang paling terkenal biasanya Dettol, kayak gitu, bisa menggunakan tisu basah Dettol. Jadi kalian bawa aja di tas kalian kan, itu dengan gampang. Kalian jika habis berkegiatan, misalnya habis berkeringat, tiba-tiba tersentuh binatang peliharaan atau kena debu, itu kalian bisa lap dengan tisu Dettol. Pokoknya jangan memegang tato kalian dengan tangan yang tidak dicuci, karena bisa saja kalian habis memegang sesuatu nggak bersih dan juga nggak higienis, kalian memegang tato kalian, itu yang bisa menyebabkan infeksi bagi tato kalian. Nah, keringat, debu, dan kotoran bisa menjadi penyebab terjadinya infeksi, ya seperti yang saya jelaskan tadi. Gimana? Sudah mengerti? Nah, ini ada ya, bakal jika menggunakan tato drum, jadi dia tidak ada yang namanya luka yang menggumpal. Mungkin yang sudah pernah tatoan bakal tahu, apalagi di bagian lutut ya, itu paling susah itu sembuhnya kayak itu. Jadi dengan menggunakan tato drum dia lukanya bakal halus seperti ini, kering dia lukanya, tidak ada
koreng yang menggumpal, seperti itulah istilahnya. Selanjutnya, jika tato sudah kering, biasanya setelah hari kelima ya, tato bisa sudah kering. Tapi berapa hari dan juga berapa lamanya itu tergantung dari setiap personnya. Jadi setiap orang memiliki waktu yang berbeda, jangka waktu lama yang berbeda untuk masa penyembuhan. Ada yang 3 hari sudah mulai kering dan mengelupas, ada yang 5 hari, ada yang seminggu. Jadi kalau misalnya tato kalian sudah benar-benar kering dan juga sudah mulai mengelupas, kalian bisa menggunakan balsam khusus Tropical Tattoo Cares. Kenapa Tropical Tattoo Cares? Karena Tropical Tattoo Cares ini dibuat dengan bahan natural dan juga kaya dengan vitamin E. Dia menggunakan ekstrak vitamin E yang berasal dari olive oil, berasal dari sunflower, berasal dari beeswax, dan juga protein jelly dan lain-lain. Kandungannya sangat oke banget buat kulit kalian, yang sangat bagus untuk membantu regenerasi kulit, penyembuhan, dan juga perawatan. Apakah tato lama boleh menggunakan Tropical Tattoo Cares ini? Tentu saja sangat boleh, karena jika kulit kalian sehat, tato kalian juga bakal ikut cerah dan juga kelihatan bagus, karena tato itu menumpang di kulit kita seperti itu. Jadi kita harus menutrisi kulitnya, karena vitamin E itu seperti yang kalian ketahui sangat bagus untuk kulit kalian. Nah, itu kalian bisa langsung cek ke Instagram @tropical_tattoocares, TATTOOCARES, kayak gitu, seperti yang ada di tulisannya ini ya. Oke, selanjutnya, nah, tato derm ini kalian bisa dapatkan di King Tattoo Supply Bali. Kalian bisa cari Instagramnya @KINKTATTOOSUPPLY_Bali, dan juga Tropical Tattoo Cares juga bisa kalian dapatin di sana. Semua alat-alat tato dan juga perawatan tato kalian bisa tanyakan di sana. Itu pokoknya lengkap deh, pokoknya kalian bisa cek ke Instagramnya. Catat ya dulu, ntar kalian siapa tahu ingin searching Instagramnya biar gampang. Nah, repairing film ini dia ini ada kan tulisnya flexible, breathable, waterproof. Ini kayaknya dia anti alergenik kayak gitu, dan juga dia bagus sekali. Dia ukurannya lumayan banyak. Dia 15 kali 500 cm ya, hampir sekitar 5 meter lah ya. 15 cm kali 5 meter. Dia seperti lembaran plastik stiker seperti itu. Nah, fungsi tato derm seperti yang saya jelaskan tadi, saya rangkum, dia itu waterproof. So, kalian bisa tetap mandi dengan santai setelah tatoan. Jadi nggak ada lagi alasan kalian, aduh, malas mandi nih karena tatoan ribet dan bla bla bla. Jadi dengan tato derm ini kalian tetap bisa mandi. Berenang pun bisa, tapi yang penting kalian pastikan tato derm kalian menutup rapat tato kalian seperti itu. Tapi saya sarankan sih jangan berenang dan juga kena klorin dulu. Mungkin selama proses penyembuhan itu bisa sampai 1 bulan ya. Lebih baik jangan dulu, karena itu bakal mempengaruhi penyembuhan juga warna dari tato kalian. Nah, fungsi yang lainnya dari tato derm ini atau repairing film ini adalah melindungi tato dari debu, kuman, dan bersentuhan bersentuhan dengan benda-benda yang gak higienis ya, karena dia mengcover tato kalian seperti lem, seperti kayak gitu, jadi menempel di kulit kalian. Jadi debu-debu yang biasanya ada di luar ruangan itu nggak akan langsung terpapar ke tato kalian. Fungsi ketiga adalah mengeluarkan semua cairan, plasma, dan darah, sehingga sangat minim terjadi luka tebal yang menempel di permukaan tato. Nah, yang seperti yang saya bilang tadi, itu yang dimaksud dengan korengan. Biasanya kalau yang sudah pernah tatoan dan menggunakan plastic wrap, pasti nih sebel banget yang namanya ada luka-luka tebal gitu banget. Apalagi kalau tatonya itu color biasanya lukanya lebih lama, karena di tato color biasanya perlu pengulangan dan juga blocking yang sangat padat. Kalau black and green juga tato-tato jenis yang tipis-tipis sih tidak terlalu masalah, tapi di color yang blocking-blockingnya sangat banyak itu permasalahannya adalah di perawatannya agak susah biasanya seperti itu. Nah, karena lukanya tipis banget sehingga proses pengelupasan menjadi lebih cepat dan minim koreng seperti itu teman-teman. Jadi sangat oke banget. Jadi di studio saya King Tattoo Bali saya sudah menggunakan tato derm ini dari sekitar 2 tahun yang lalu, dan juga dari 2 tahun yang lalu saya pakai, sangat oke banget dan juga sangat recommended. Maka itu saya perlu share kepada teman-teman untuk cara merawat tato kalian setelah
pentatoan seperti itu. Nah, semua alat-alat ini kalian bisa beli di King Tattoo Supply Bali dan juga bisa kunjungi ke Instagram @tropicaltattocare. Ya, seperti itulah. Semoga bermanfaat infonya buat teman-teman sekalian. Pokoknya buat kalian jaga dengan baik-baik tato kalian karena itu merupakan masterpiece kayak itu, dan juga merupakan artwork yang sangat berarti bagi kalian agar hasilnya maksimal dan juga bakal oke banget dibawa sampai seumur hidup kalian, seperti itulah kira-kira. Oke, terima kasih sudah menonton King Tattoo TV. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih supportnya. Bye bye.